di bulan Muharram itu, maka insya Allah kebaikan kita itu akan dilipatkan oleh Allah. Dan sebaliknya Ustadz, ketika kita berbuat aniaya, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, itu di dalam tafsirnya juga disebutkan itu akan dilipatkan dosa atas apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat PK yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Semoga kita termasuk hambanya yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat PK yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam kegiatan podcast Serambi Kota Barat. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam rangka menyambut bulan suci Muharram. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita beliau Ustadz Taryanto, Magister Pendidikan. Hari ini kita akan mengambil ilmu dari beliau Ustadz Taryanto. Ustadz Taryanto, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Gini Ustadz, kan minggu depan kita sudah memasuki bulan suci Muharram ya. Sebenarnya itu bulan-bulan di dalam Islam itu ada apa saja Ustaz? Selain Muharram itu Ustaz. Oke, saya menyapa dulu ya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di studio podcast ini ya untuk menyapa semuanya ya kaum muslimin dalam acara menyambut bulan suci Muharram. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba ya untuk berbincang-bincang seperti itu ya dengan host Ustadz Iqbal ya. Ini terlalu berlebihan ya Ustadz Iqbal ini ya. Ini beliau ini seharusnya malah lebih tinggi ya keilmuannya dari saya. Tetapi sekali lagi dalam pertemuan ini kita akan mencoba ya untuk berbincang-bincang seperti itu ya untuk menyambut bulan suci Muharram. Nah, begini Ustadz, terkadang sebagai kaum muslimin itu kita itu terlupakan oleh kalender Hijriah. Nah, kita itu lebih cenderung kita fokus pada kalender Masehi. Nah, maka dari itu kita perlu untuk membuka kembali tentang kalender Hijriah itu apa, seperti apa. Kalau tadi ditanyakan oleh Ustadz Iqbal bahwa sebenarnya dalam bulan Hijriah ya, kalender Hijriah itu ada berapa bulan ya? Bulannya apa saja seperti itu ya nanti ya. Nah, jangan sampai kita tidak mengetahui. Jangan Kalau berbicara tentang kalender Hijriah itu sebenarnya juga sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ya ayat 36. Ya, surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra. Jadi sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Nah, ada 12. Ya. Nah, berarti sama ya Ustaz Iqbal ya? Iya. Ya. Sama, cuma namanya berbeda Ustaz. Nah, karena terkadang kita mungkin terlalu familiar kan dengan Masehi, ada Januari, ada Februari dan seterusnya. Lah, kalau kalender Hijriah ini penamaannya berbeda. Jadi kalau Masehi itu diawali dari Januari, nah kalau kalender Hijriah itu diawali dari Muharram, Ustaz. Ya, makanya kita ini memperingati Muharram gitu ya. Nah,
12 bulan dalam kalender Hijrah itu apa saja? Nah, kira-kira dari Fatifillah sahabat PK dimanapun Anda berada, kira-kira bisa tidak menyebutkan bulan-bulan dalam kalender Hijrah ini? Kira-kira untuk anak-anak SD PK itu bisa tidak ya menyebutkan ini? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa ya, seharusnya bisa ya. Ada 12 SDPK. ya, ada 12. Allah bisa mulai dari Muharram, kemudian ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian di sana ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, kemudian ada Syawal, ada Zulqidah, kemudian ada Zulhijjah. Seperti itu ya, ada 12. Nanti bisa kembali ya dibuka-buka ya, sekali-kali kita buka sejarah lah saja, begitu ya Ustaz ya. Betul. Itu untuk bulan kalender Hijrah Ustaz. Kalender Hijrah. Oke, terima kasih Ustaz. Untuk selanjutnya Ustaz, ini kan sebentar lagi kita kedatangan bulan suci Muharram ya. Iya. Sebenarnya bulan Muharram itu apa, maknanya apa Ustaz? Ya, berbicara tentang bulan Muharram ya, ini sebenarnya ketika ini kita bahas, sebenarnya ini sangat membutuhkan waktu yang lama sekali ya untuk pembahasan materi di seputar Muharram. Kalau kita berbicara tentang arti dari Muharram itu sendiri, ya, Muharram itu kan dari kata al-hurum ya, atau haram. Ya, al-hurum atau haram di sana banyak diartikan larangan ya, satu larangan. Makanya ada istilah itu apa hukum zina? Haram kan? Nah, itu berarti larangan. Apa hukum berjudi? Haram ya. Nah, itu kan berarti larangan. Berarti larangan berzina, larangan berjudi dan seterusnya. Kemudian di telinga kita familiar sekali dengan Muharram. Muharram itu kalau pernah yang saya kaji itu adalah suatu perbuatan di situ. Makanya sebenarnya ketika berbicara di bulan Muharram itu yang paling tepat memakai al-Muharram. Iya, al-Muharram. Kalau al-Muharram mendapatkan imbuhan al itu menunjukkan di sana adalah waktu. Jadi waktu di mana kita dilarang ya untuk melakukan sesuatu. Lah, melakukan sesuatu itu apa? Kalau zaman dahulu adalah di bulan Muharram itu dilarang untuk berperang ketika itu Ustaz. Walaupun ini tidak tertulis tetapi ditaati. Jadi sekilas itulah untuk arti Muharram Ustaz. Haram. Untuk bulan Muharram sendiri kan tadi ada larangan berperang ya. Apakah hanya di bulan Muharram saja atau ada bulan-bulan lain Ustaz? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang larangan ya, contohnya tadi larangan berperang seperti itu ya. Itu memang sudah secara tegas dalam Islam itu berperang itu dilarang pada bulan-bulan tertentu karena memang zaman dahulu Ustaz itu memang tidak terlepas dari perang ya Ustaz ya. Tidak lepas dari perang. Nah, ketika zaman jahiliyah dulu orang-orang itu mengharamkan berperang itu pada bulan-bulan tertentu selain bulan Muharram. Di sana disebutkan ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Iya, 3 bulan berurutan yaitu bulan Zulqidah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan ditambah satu lagi itu adalah bulan Rajab yang ada di tengah-tengah. Nah, 4 bulan inilah dikatakan di sana sebagai bulan al-hurum. Di situ orang-orang terdahulu itu haram untuk berperang Ustaz. Dan ya, ini juga ditaati. Luar biasanya di sini ya. Luar biasa nih. Iya, begitu Ustaz. Oh, berarti ada 4 itu ya. Iya, ada bulan 4 yang haram. Untuk selanjutnya Ustadz, ini kan bulan Muharram, bulan suci ya. Di situ dikatakan bulan suci. Sebenarnya apa sih keistimewaan dari bulan Muharram itu Ustadz? Ya, kalau kita berbicara tentang keistimewaan bulan Muharram, sebenarnya semua bulan itu istimewa ya Ustadz ya. Istimewa. Karena semua bulan itu adalah milik Allah sesuai surah At-Taubah tadi ya. Semua bulan itu insya Allah istimewa, akan tetapi memang di dalam agama kita Islam ada bulan-bulan yang memang itu memiliki keistimewaan yang lebih, mungkin bahasanya seperti itu, memiliki keistimewaan yang lebih. Seperti contoh bulan Ramadan. Ini bulan, kalau kita melihat bulan Ramadan kan tidak seperti bulan-bulan yang lain. Termasuk bulan Muharram ini juga dikatakan sebagai bulan yang bulan suci ya, bulan istimewa. Ini istimewa. Kenapa bulan Muharram dikatakan sebagai bulan yang istimewa? Setidaknya di sini saya bisa menjawab beberapa hal Ustadz. Yang pertama, bulan Muharram itu dikatakan sebagai bulan yang suci.
ya bulan yang suci. Ketika kita mendengar bahwa predikat suci ini kadang lebih melekat kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nah, ya, terkenal sebenarnya itu kurang pas, Ustaz. Jadi Ramadan itu sebenarnya bukan lebih ke bulan yang suci. Karena kalau bulan yang suci itu lebih pasnya itu ke bulan Muharram, ke bulan yang 4 tadi. Zulqidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau bulan Ramadan itu sebenarnya lebih ke Mubarak. Syahrul Mubarak. Nah, Syahrul Mubarak itu adalah bulan Ramadan. Nah, kalau bulan Muharram inilah bulan yang suci. 4 bulan yang saya sebutkan tadi. Ini juga diterangkan dalam Al-Qur'an. Surah At-Taubah tadi ayat 36 tadi di sana ditafsirkan oleh para ulama bahwa inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Jadi hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Kemudian di pertengahan ayat itu disebutkan, Ustadz, minha arba'atan hurum, di dalamnya ada 4 bulan hurum, al-hurum, ya, ada 4 bulan yang mulia, yang suci. Di situ ditafsirkan oleh para ulama adalah bulan yang suci. Nah, bulan suci itu apa saja? Yaitu tadi saya ulangi lagi ya, ada Zulqidah, ada Zulhijjah, ada Muharram, ini 3 bulan berurutan, dan bulan Rajab. Kemudian karena ini bulan suci, saking sucinya bulan Muharram sebagai bulan yang suci, makanya salah satunya ada larangan berperang, Ustaz. Larangan berperang sebenarnya tidak hanya larangan berperang, Ustaz. Termasuk bentuk-bentuk kemaksiatan itu di 4 bulan ini ketika zaman jahiliyah itu off. Ya, ditiadakan, tidak berlaku perang di bulan itu, saling mencaci, menzalimi diri sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah suatu larangan. Kemudian keistimewaan yang kedua, Ustaz, kalau boleh saya katakan bahwa bulan Muharram itu adalah sekali lagi larangan untuk berbuat zalim. Nah, di bulan Muharram ya, itu pada masa zaman jahiliyah mereka haram untuk berbuat zalim. Di ayat di surah At-Taubah ayat 36 yang saya bacakan di akhir ayat di sana disebutkan fala tatlimu fihinna anfusahum. Ya, saya ulangi, fala tatlimu fihinna anfusakum. Ya, jadi janganlah kamu itu menganiaya diri kamu sendiri. Ya, artinya apa? Janganlah kamu itu berbuat zalim yang akan berdampak buruk pada diri kita. Larangan berbuat dosa, ya, larangan berperang, larangan mencaci maki, mengolok-ngolok, larangan berbuat maksiat yang lain, termasuk jangan sampai kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang itu adalah diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, Ustaz, keistimewaan bulan Muharram yang ketiga itu adalah akan dilipatkan pahala atas kebaikan yang kita lakukan ya di bulan Muharram. Ini juga dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di surah At-Taubah tadi ditafsirkan seperti itu. Jadi ketika kita berbuat baik di bulan Muharram itu, maka insya Allah kebaikan kita itu akan dilipatkan oleh Allah. Dan sebaliknya, Ustaz, ketika kita berbuat aniaya, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, itu di dalam tafsirnya juga disebutkan itu akan dilipatkan dosa atas apa yang kita lakukan. Catatannya sebagai orang yang cerdas, tentu kita akan memilih untuk berbuat baik, Ustaz ya, beribadah dengan semaksimal mungkin agar pahala kita berlipat. Mungkin setidaknya 3 hal itulah yang perlu kita perhatikan, Ustaz. Berarti ada larangan bermacam-macam itu ya, larangan berperang, larangan berbuat zalim. Kalau nikah apa dilarang juga, Ustaz, di bulan Muharram ya, karena masyarakat kita itu wah ini nggak boleh nikah di bulan Muharram gini ya. Menurut Ustaz bagaimana, Ustaz? Kalau menikah itu sebenarnya tidak masalah, Ustaz. Kalau menikah itu tidak masalah, mau di bulan apapun tidak masalah. Malah kalau dalam bahasa agama kita itu kalau anjurannya mungkin bahasanya memang bukan di bulan Muharram ya, tetapi anjurannya ada di bulan Syawal, Ustaz. Nah, tetapi dalam hal ini bukan berarti di luar bulan Syawal itu kita haram nikah, Ustaz. Mau di bulan Muharram tidak masalah ya, karena memang anggapan orang-orang yang dia itu
takut menikah di bulan Muharram ini hanyalah orang-orang Jawa, Ustaz. Kalau orang di luar Jawa, orang luar negeri itu mau nikah di bulan apapun enggak masalah. Enggak masalah, Ustaz. Membuat sial Ya, atau rumah tangga tidak, Ustaz. Enggak aman, tidak Ustaz. ada dasarnya berarti ya Ustaz ya. Iya. Apa mau menikah 2 kali, Ustaz? Nanti satu dunia. Oh iya. Oke, luar biasa ya. Untuk selanjutnya Ustaz terkait bulan Muharram kan tentu ada amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan khusus ya. Kira-kira ada nggak Ustaz itu amalan-amalan sunnah di bulan Muharram itu Ustaz? Ya kalau berbicara tentang amalan, sebenarnya ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita beramal tentu tidak perlu memikirkan yang namanya waktu ya Ustaz ya. Artinya setiap waktu, setiap jam, setiap detik, setiap bulan, setiap tahun kita terus untuk beramal. Karena memang amal ini kan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang ketika berbicara tentang keistimewaan di bulan Muharram, amalan yang diutamakan di bulan Muharram itu memang disebutkan dalam beberapa hadis. Ini yang paling familiar ya Ustaz ya. Nanti barangkali satu hal ini bisa kita lakukan bersama ya. Itu adalah amalan puasa Ustaz. Oh, puasa. Iya, ya. puasa sunnah Ustaz. Puasa. Kalau dalam beberapa hadis itu disebutkan sebenarnya untuk puasa Muharram itu memang dimulai sejak awal Muharram Ustaz. Jadi sejak tanggal 1. Makanya tidak heran ketika orang-orang di luar sana ada yang mulai berpuasa itu di tanggal 1 Ustaz. Dari 1 Muharram. Iya, 1 Muharram sampai berlanjut ke tanggal 10. Ya, dan memang itu juga ada tuntunannya, ada ajarannya. Cuman yang paling ditekankan dalam bahasa agama kita untuk puasa sunnahnya itu adalah puasa Asyura Ustaz. Asyura ya, Iya, 10 puasa ya. Asyura. Iya. Asyurah, gitu. Puasa Asyura ya. Asyura itu kan 10 Ustaz ya. Berarti di 10 ya. iya, di tanggal 10 Muharram ya Ustaz ya. Nah, itu kita disunahkan untuk berpuasa. Begitu Ustaz. Oh, gitu nggih. Oke, baik Ustaz. Untuk selanjutnya Ustaz, ini SD Muhammadiyah PK ya, dalam menyambut bulan suci Muharram itu ada kegiatan apa saja Ustaz yang menarik atau yang diselenggarakan di sekolah Ustaz? Ya, untuk kegiatan SD Muhammadiyah PK ya, SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta itu memang kita rutin ya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seputar peringatan Hari Besar Islam. Termasuk di tahun ini nanti di 1 Muharram insya Allah SD Muhammadiyah PK juga akan mengadakan kegiatan. Jadi kita adakan kegiatan untuk ya mengisi kegiatan anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak hanya sekedar belajar Ustaz, tidak hanya sekedar belajar, datang belajar, pulang sebagainya. Kita juga perlu mengadakan kegiatan. Salah satunya ini aja Ustaz. Salah satunya kegiatan podcast itu ya Ustaz ya. Oh, podcast. Ya, hari podcast ini ya. Ini kita adakan untuk yaitu kita nanti bisa mengenalkan kepada anak-anak SD Muhammadiyah PK, termasuk nanti di mendekati 1 Muharram insyaallah nanti juga ada kegiatan mungkin kalau kelas bawah itu kita adakan kegiatan yang menyenangkan kayak menggambar, mewarnai itu kan senang Ustaz nanti. Mewarnai. Ya, nanti kita adakan kegiatan itu, kemudian kelas atas mungkin nanti ya kita adakan kegiatan seperti membuat kaligrafi Ustaz, ataupun membuat kaligrafi ya. Sekaligus nanti mungkin bisa dimanfaatkan oleh tim lomba Ustaz untuk penjaringan kader bibit ya, barangkali nanti ya. Nah, terutama kaligrafi ini yang mungkin agak kesulitan ya mencari kader kaligrafi ini karena memang ini juga tidak mudah. Ya, setidaknya 3 kegiatan Ustaz, ya. Jadi kita memanfaatkan momentum ini untuk lomba kaligrafi ya. Ya, betul, kompetisi Ustaz. Oke Ustaz, untuk yang terakhir nih Ustaz, untuk kegiatan apa atau acara podcast Serambi Kota Barat ini, mungkin closing statement dari Ustadz, kira-kira apa Ustadz? Monggo Ustadz. Wah, kalau closing statement ini berarti saya harus menyampaikan inti ya Ustadz ya. Intinya ya, inti dari pembahasan hari ini. Oke, baik. Untuk sahabat PK ya, dimanapun Anda berada, yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa Muharram, ketika kita sebentar lagi akan menyambut bulan Muharram, berarti kan bulan Muharram itu kan berarti kita sudah masuk tahun baru Hijriah ya Ustadz ya. Artinya umur atau usia kita itu bertambah apa berkurang Tat? Berkurang berarti ya. Berkurang ya berarti ya. Semakin berkurang. Semakin berkurang. Secara matematis memang bertambah ya Ustadz ya. Tambah tua.
tapi tambah umur ya. Matematikanya Allah berbeda dengan matematikanya manusia. Jadi sebenarnya umur kita itu semakin berkurang. Ya, jatah hidup kita di dunia itu semakin berkurang. Maka dengan tahun baru Hijriah nanti di 1 Muharram itu kita perlu ya muhasabah Ustaz ya, muhasabah ya. diri. Artinya kita introspeksi diri. Evaluasi. Apa yang sudah pernah kita lakukan, ibadah apa yang sudah pernah kita lakukan ya. Kira-kira cukup tidak ibadah itu kita gunakan sebagai bekal untuk menghadap Allah. Kita juga perlu muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira selama 1 tahun lalu itu apa yang sudah kita lakukan? Kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan? Dosa apa yang pernah kita lakukan? Sehingga harapannya ketika kita introspeksi diri, maka harapannya di tahun baru Hijriah nanti kita akan bisa memperbaiki diri kita. Mungkin kita akan bisa menambah amal kita, mungkin kita akan bisa meminimalisasi dosa kita barangkali ya. Sekali lagi sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan di sini bahwa 1 Muharram sekali lagi bukanlah bulan yang harus kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekali lagi 1 Muharram itu kita gunakan untuk introspeksi Ustaz, untuk introspeksi. Jadi 1 Muharram itu adalah kita gunakan sebagai spirit, semangat untuk kita itu menciptakan perdamaian, menciptakan ketentraman, menciptakan persahabatan. Seperti halnya orang Zailah zaman dahulu. 1 Muharram nggak ada peperangan. 1 Muharram mereka giat beribadah. 1 Muharram dia tidak berbuat maksiat, tidak pernah mendolimi diri sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan Ustadz. Harapannya ya sekali lagi kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa di bulan Muharram kita juga harus tetap berpuasa ya, terutama minimal puasa Asyura ya Ustadz ya. Puasa Asyura di tanggal 10 Muharram karena faedahnya luar biasa Ustadz. Allah akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun terdahulu Ustadz. Tentunya ini dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar itu nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga Ustadz puasa tanggal 8 Muharram juga bisa, atau puasa Tasu'a Ustadz. Karena memang ini yang membedakan nanti ya antara puasa orang Islam dengan orang Yahudi. Nah, ya saya kira itu Ustadz untuk closing statement saya Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ustadz. Oke, baik, terima kasih Ustadz Taryanto, Magister Pendidikan ya, yang telah membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Sahabat PK yang dirahmati Allah, demikian untuk bincang-bincang terkait peringatan 1 Muharram yang sebentar lagi akan menjumpai kita. Untuk mengakhiri podcast hari ini, saya selaku host mohon maaf apabila ada kesalahan selama membawakan acara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.